Iya, politik itu pada akhirnya selain emang meriah, rame, high cost juga. High cost juga. Bertarung di 2019 dan memenangkannya dari Dapil 5 dan langsung menjadi ketua DPRD yang mengalahkan ketua DPC-nya waktu itu. Mungkin bukan kalah menang ya. Jadi ketua DPRD, posisi sebagai sekretaris Partai Gerindra. Ya. Ada pergantian. Kenapa nggak dipilih jadi ketua Gerindra waktu itu? Belum saja. Kok ketawanya berat? Belum saja. Nanti ada bagiannya. Saya masih berpikir positif saja. Kalaupun semua Pak Haji Amir yang memutuskan. Banyaknya spanduk, Tasik Caang, Asep Sopari Al Ayubi Iya. di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Jadi memang benar-benar sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Pada hal-hal tertentu, saya tetap dipinta juga untuk mempersiapkan diri di Pilkada 2024. Clear, Asep kan? Sopari, calon Bupati Tasikmalaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi berbagai hal tentang isu aktual di dalam politik bersama mantan Ketua Cabang HMI Tasikmalaya tahun 1999 2021. Tepuk tangan dong. Gitu. Kalau Ejidai, mantan Ketua BEM. Ya. Lebih kerennya Presiden Mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi. Yang pertama. Yang praktek ya, Pak. Keren ya. Lantas menghilang, lalu balik lagi ke Tasikmalaya. Ya. Nyalon dari Partai Gerindra dari Dapil 5. Kabupaten Tasikmalaya Dapil 5. Ya. Dan menjadi ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah. Untuk periode 2019 sampai 2024. Ya. Ya, mengawali karir politik dari aktivis ke dunia bisnis dulu. Ya. Baru masuk lagi ke politik. Ya. Kenapa politik menjadi pilihan dan meninggalkan berbagai macam pakaian ya yang sudah dihasilkan dari bisnis selama bertahun-tahun, hampir 2 dasawarsa. Iya, 20 tahun. Betul, hampir. Mulai 2001 lah tepatnya sampai 2017 meninggalkan bisnis. 2017 itu kan dimulai dari sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Oh, 2017 jadi masuk sudah masuk pada real politik di 2017. Di 2017. Gitu. Jadi secara pribadi, meskipun itu ada di dunia bisnis, tidak ansih menggeluti bisnis juga. Jadi antara bisnis dan politik itu satu hal yang sulit berpisah juga. Faktanya seperti itu. Faktualnya seperti itu karena pada akhirnya kita membutuhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis juga, tanda petik keberpihakan. Betul, butuh keberpihakan melalui jalur politik. Bisa dijadikan alat ya menjembatani berbagai macam kepentingan bisnis. Ya. Contoh kita mau memperlebar sayap usaha, perlu izin percepatan dan perluasan. Saya kira itu juga perlu ada kedekatan khusus ya. Ada kedekatan khusus, tetapi tidak meninggalkan kewajiban yang bersifat pemenuhan hal-hal yang normatif seperti peraturan, perundang-undangan segala macam tetap kita lakukan. Tetapi chemistry itu juga harus dibangun. Dan saya kira itu sesuatu hal yang biasa. Kalau ada istilah dalam bisnis itu tidak ada makan siang yang gratis. Gitu. No freelance.
Aku pikir yang pengusaha-pengusaha itu masuk di lingkungan politik hanya sekedar untuk pergaulan saja. Ya, untuk tertentu ya, apalagi mungkin ya dalam kapasitas yang saya itu jadi pengusaha juga tidak memerlukan lisensi gitu kan, atau lisensi para pejabat kok gitu ya. Tapi itu hanya betul-betul bentuk ekspresi saja, karena ada semangat simpati, karena simpati ke seseorang, simpati kepada partai ya ikut-ikutan gitu ya. Saya kira itu juga gak masalah karena itu pilihan. Tetapi buat pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih jauh dan lebih besar karena mempunyai tujuan tertentu, tujuan baik misalkan karena ingin menciptakan lapangan kerja, ingin membangun konektivitas. Kalau saya dulu di bisnis angkutan, di jasa angkutan, ingin membangun konektivitas yang luas itu, emang ingin memberikan sebuah alternatif pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Saya kira dengan asal tujuannya baik, sah-sah saja itu dilakukan. Ada satu momentum yang saya rasakan betul ya, waktu menterinya Pak Hatta Rajasa ya, Menteri Perhubungan, itu membuka cakrawala baru lah kita ya, melalui salah satunya melalui tangan beliau, perusahaan waktu itu yang kita manajeri itu berkembang begitu pesat. Jabatan terakhir manajer di saya waktu itu di Prima Jasa Angkutan Bis menjadi manajer pemadu moda yang mengangkut antar kota tapi tujuannya ke Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Salah satu perluasan bisnis ya. Perluasan bisnis dan model baru, kemudian jadi sangat strategik karena yang dilayani bukan masyarakat menengah ke bawah. Itulah kita memulai sesuatu yang baru, yang high class gitu ya. Kita menilai bahwa yang kita layani itu orang setidaknya yang mau naik pesawat ya. Meskipun tidak semua yang naik pesawat itu juga punya kelebihan dalam bidang ekonomi atau bukan orang kaya semua ya. Tapi yang transitnya itu sangat cepat. Kemudian waktu itu juga digandrung naik pesawat itu karena murah. Ya. Kan dari Bandung itu jarang layanan karena lapangan terbangnya juga tidak bisa masuk ukuran besar ya di Bandung itu. Jadi pesawat besar-besar itu semua ada di Soekarno-Hatta. Terus kita menggunakan layanan bis itu, satu nyaman, kedua juga tarif yang kalau dibandingkan dengan travel itu bisa bedanya itu setengah harga dari travel. Jadi menjadi pilihan utama. Bisa lebih efisien. Menawarkan kenyamanan waktu itu. Dan itu menjadi booming karena layanan tepat waktu, ekonomis dan tersistem dengan baik. Ya, jadwalnya tersistem. Kemudian ada 1-2 orang aja kan udah waktunya kita berangkat. Kemudian setiap penumpang itu terdatabase dengan baik dengan sistem manifest. Jadi di perjalanan kita pastikan juga sudah naik sebelum yang ketinggalan, misalkan yang batal, yang pindah itu terlayani dengan baik. Itu di dunia profesional betul-betul kita praktekkan sebuah prosedur terstandar pelayanan yang maksimal, yang prima sesuai nama perusahaannya. Gitu. Terakhir di sebuah perusahaan besar menjadi manajer dan memilih untuk cebur secara total di dalam politik di tahun 2019 itu tentu bukan pilihan yang mudah. Tapi pertanyaan yang publik pengen tahu itu apa yang memotivasinya? Kayaknya digejeburin juga. Jadi bukan tidak sengaja juga, justru
Cek bahasa Sunda mah dijongklokeun kanu ngeunah gitu. Karena ada dua sisi, ada dua titik temu ya. Yang pertama kita disupport, yang kedua juga kita bukan dunia baru ya. Karena kita punya latar belakang aktivis ya, di pergerakan ya, di minimal di aktivis mahasiswa. Dan selama perjalanan dari 2000 sampai 2017 sebelum jadi sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, sebetulnya terus beririsan juga dengan kegiatan-kegiatan politik juga, meskipun tidak tampil paling depan, minimal kan memfasilitasi kampanyenya Pak Amin Rais di 2024, gitu ya. Kemudian Pak SBY ya, dorong juga Pak SBY di 2029, meskipun nggak tampil paling depan. Minimal perjalanan itu memahami, iya, politik itu pada akhirnya selain emang meriah, rame, high cost juga. Ya makanya betul kalau emang ingin punya posisi yang relatif menjadi top leader gitu ya, emang harus punya biaya besar dulu. Karena kan politik itu juga dibutuhkan ongkos politik yang sangat besar. Apalagi hari ini politik pasar ya. Ya, bisa jadi dikatakan itu ya. Tergantung pasar kan. Pasar mengendaki apa, wayahna di sini. Itu ya. Karena juga kan dengan sistem terbuka ini, karena kesempatannya terbuka, setiap individu yang penting punya kapasitas, gitu ya, punya bagaimana kita menciptakan elektabilitas, popularitas sendiri. Tentunya dengan isi tasnya ya, harus menunjang. Karena tadi pasar yang diinginkan apa, meskipun tidak semua bisa dibeli ya. Hanya saja kalau kita jadi pemain biasa-biasa juga, ya dilibas orang juga, ya gitu Pak. Oke, terjun di politik, ikut bertarung di 2019 dan memenangkannya dari Dapil 5 Kabupaten Tasikmalaya, dan langsung menjadi ketua DPRD yang mengalahkan ketua DPC-nya waktu itu. Gimana ceritanya? Mungkin bukan kalah menang ya. Ya, tapi ada kesempatan ambil. Kira-kira begitu. Mengambil kesempatan yang diinginkan oleh orang lain. Gimana? Nggak, waktu itu emang DPP menyodorkan harus mengirim 2 nama. Logika partai di mana-mana juga yang pasti yang dikirim itu ketua dan sekretaris lah gitu ya, sebelum ke yang lain, selama yang 2 itu bersedia kan, gitu. Dan saya kira bukan di Gerindra saja, di partai sebelah juga ada yang bukan ketuanya, bukan sekretarisnya juga yang jadi kan gitu ya. Saya kira dalam politik hal yang biasa saja, berkompetisi, karena kesempatan itu juga lagi-lagi dibuka. Tidak ada jalur tol yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu ya siapa yang bisa mengambil kesempatan itu, ya tentunya juga dengan cara-cara yang sehat lah, kira-kira begitu. Kalau emang ada jalan tol, pasti kan ada privilege buat seseorang. Kan ini kan enggak juga. Karena yang tidak sehat itu di belakang-belakang aja. Karena dipublish kan, gitu ya. Kalau nggak dipublish mah mungkin bisa jadi itu dikhususkan. Karena kan ini dipublish, silakan gitu ya, dan terbuka. Saya kira waktu itu di rapat pleno kan juga. Siapa nih yang layak untuk menjadi ketua DPRD? Ya, dalam artian yang 2 orang itu kan pilihannya, yang 2 itu 1 untuk ketua DPRD, 1 untuk ketua fraksi. Ya monggo saja kan gitu. Oke. Langsung masuk jadi ketua DPRD. Dan ini kan pengalaman terbaru di dalam kehidupan ketua ya. Sangat baru, kalau saya harus jujur. Kaget apa enggak dengan situasi yang ada di DPRD itu? Iya, ketika untuk terpilih sebetulnya tidak kaget.
Karena Enggak, bukan. Ketika sudah jadi, lalu ketua tampil pertama di tahun pertama, kedua, kalau sekarang keempat ya. ya, ya, ya. Ya, Apakah menemukan kekagetan di sana? adalah karena sangat jauh ya. Kagetnya cuma tidak sampai Antara yang sangat jauh itu maksudnya antara realita dan kayak begini. literasi itu jauh gitu. Ya, betul. Literasi yang selama ini saya pahami tentang kehidupan yang dekat-dekat dengan saya ya, dunia aktivis, kemudian bisnis atau sosial yang lain. Ini kan real dan kita harus mengambil kebijakan yang belum pernah sama sekali sebelumnya dan mengalami sebagai anggota pun kan belum. Berarti mekanisme mengambil keputusan buat saya itu adalah sesuatu yang baru. Bagaimana keputusan itu menjadi satu kesepakatan yang menggambarkan kolektif kolegial DPRD. Kan itu keterkejutannya di situ ya. Belum ada yang disebut dengan lobby-lobby. Lobby-lobbynya siapa aja lah, banyak lah gitu kan. Ditambah lagi, begitu saya dilantik, 2-3 bulan kemudian datanglah COVID-19. Jadi sebetulnya buat saya itu ini sesuatu yang lengkap. Ya, dan dalam sejarah nggak akan terulang lagi. Kalau terulang pun jauh gitu ya. Iya, saya nggak tahu, mungkin 1000 tahun kemudian gitu ya. Jadi ketua DPRD baru setahun dihantam COVID. Nggak setahun, Pak. Saya dilantik September 2019. COVID itu kan COVID-19, berarti 2019. Dan itu terjadi antara di tempat yang lain itu terjadi di bulan Desember. Ya. Di bulan Desember ini semua udah ancang-ancang. Begitu masuk ke 2020, puncaknya di Indonesia itu April, itu semua yang kita rencanakan itu kan direfocusing. Jadi saya mikir juga, barang naon ini refocusing, realokasi yang ini aja belum saya pahami seutuhnya kan. Ya itu jujur lah, sebuah bukaan ya gitu kan. Dan itu harus dilewati gitu ya, dengan segala upaya ya. Tetapi alhamdulillah masa-masa itu saya bisa lewati sampai hari ini. Bahkan di tahun-tahun terakhir, ini kan 1 tahun terakhir, tinggal berapa bulan lagi, tinggal 10 bulan lagi. Jadi Ya. mungkin kita terbiasa menghadapi situasi yang lebih sulit dari sebelumnya. Betul nggak? Gitu ya. Bukan hanya COVID. 2019 jadi ketua September. Ya. Ya. Terus? COVID, pilkada. Oh iya, betul. Pilkada. Pilkada juga saya menjadi komandannya, gitu. Ketua tim sukses. Ya, sebetulnya udah cukup ya. Kalau saya berdiri dengan sangat ajeg hari ini gitu. Ya pede aja lagi. Luar biasa ya. Karena sudah melalui proses. Jika lamun kalapa mah itu yang geus dipeureut. Ya. Geus diperas lagi gitu kan sampai keluar saripatinya yang paling dalam gitu kan gitu. Cukup untuk belajar. Iya. Dan saya juga banyak dari perjalanan ini sebetulnya kan sambil belajar. Jadi ketua DPRD posisi sebagai sekretaris Partai Gerindra. Ya. Ada pergantian. Kenapa nggak dipilih jadi ketua Gerindra waktu itu? Belum saja. Kok ketawanya berat? Belum saja. Nanti ada bagiannya. Ya kalau Gerindra itu Nggak, kita kalau ikut keputusan yang di atas saja. nggak kan kalau gini Iya. kan, ya kan ketua DPRD layak lah jadi Iya. ketua DPRD, Iya. jadi ketua partai, Iya. gitu. Kalau Iya. ada pergantian, Nah, mungkin perjalanan yang lain mulus-mulus. Ya. Ternyata untuk ketua DPC beda jalannya, terjal dan curam. Masa mulus wae gitu kan? Oke, perjalanannya ada curamnya juga kan, ada tanjakannya, ada
apa turunannya kan gitu. Ya mungkin bagian sisi itu yang belum saya lewati, belum saya saya dipercaya. belum dipercaya. Paling guna. Iya. Tadi pas ditanya rada ngawulang lah. Iya. Saya senjeroting pertanyaan. Oke, jadi tidak apa-apa lah, tidak menjadi ketua DPC, toh masih ada ruang jadi sekretaris untuk pemimpin partai. Iya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian yang real, saya kira juga ketua DPC itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sebuah karir politik. Dalam artian maksudnya bukan mengejar jabatannya, bukan. Ya. Tapi kita memberikan sesuatu yang tepat sasaran, kemudian gagasan-gagasan kita yang lebih real bisa diterapkan di lapangan, di pengorganisasian itu kan. Apalagi kita terbiasa dengan organisasi kader, bagaimana tatanan atau sebuah manajerial itu juga ketika idealisme kita itu berjalan, ya harus menjadi pimpinannya, harus menjadi topnya. Konon kabarnya yang banyak mempengaruhi keputusan penting di Gerindra ini adalah sosok pengusaha besar, miliarder lah ya, asal Tasikmalaya, yang merupakan bos ketua. Ya, di masa lalu bosnya kan. Iya. Benar nggak sih itu? Gerindra sampai hari ini belum melakukan mekanisme partai secara pemilihan secara umum ya, melalui kongres, melalui musda, konvercap muscap lah atau konvercap apa namanya. Tapi di sisi lain ada baiknya juga, saluran komando lebih efektif dan efisien. Jadi tidak harus banyak berdebat di bawah, tidak harus ada konflik gitu. Tegak lurus, ikuti perintah. Dan itu untuk sekarang saya kira masih relevan, dan saya kira relevan lah, karena pada akhirnya juga diikuti oleh partai-partai yang lain. Ketika musdap itu didorong aja beberapa nama, dan nanti di atas disaring lagi untuk ditentukan, kan sama saja kan sebetulnya. Mekanisme demokrasi itu juga saya kira satu-satunya bukan dicerminkan oleh keterpilihan pimpinan DPC atau pimpinan DPD. Justru demokrasi itu bagaimana menyentuh lapisan masyarakat dalam memberikan suaranya itu kepada baik partai ataupun individu untuk bisa diperjuangkan. Itu realnya kan begitu. Relevansinya dengan pertanyaan saya tadi, ada sosok pengusaha. Ya. Kita sebut aja itu adalah Pak Haji Amir Mahfud, bos Prima Mayasari, yang punya Prima Jasa, dan itu sangat mempengaruhi besar terhadap kebijakan partai di Tasikmalaya, termasuk penentuan ketua DPRD atau ketua DPC. Benar apa enggak? Makanya saya nyambung nih. Kenapa saya ngomongin di Gerindra itu masih mekanismenya sistem komando atau penunjukan. Lalu saya nyambung. Kaitan sama beliau, beliau itu kan bagian yang dipercaya sama DPP menjadi bagian pengambil kebijakan juga, karena tentunya juga dengan segala pengorbanannya di wilayah Jawa Barat, khususnya juga di Priangan Timur ya. Nah, jadi nggak salahnya juga diberi privilege, tetapi juga kan yang terpilih dan dipilih juga saya kira tidak asal tunjuk juga. Tapi tetap ada mekanisme penilaian yang detail juga. Latar belakangnya apa,
keluarganya siapa saja, apa yang resources apa saja yang dia miliki, apakah jaringan, apakah materi, modal ataukah ya termasuk juga modal yang lain ya. Nah gitu kan, bisa modal sosial, bisa finansial, bisa lain sebagainya. Nah tidak gegabah juga dalam menyodorkan itu. Dan juga bukan karena kedekatan. Jangan salah juga. Contohnya orang dekat nggak jadi ketua itu satu. DPC. Terus ketika ditunjuk saya jadi ketua DPRD juga, saya kira juga mungkin salah satunya kan dianggap mampu. Ya kalau tidak mampu, ya punya kapasitas menurut penilaian, ya mudah-mudahan dibanding juga dengan kader yang lain, ketua merasa lebih mampu. Nah, dan kalau emang dianggap tidak mampu, saya kira 1 tahun tidak menunggu lama. Mungkin beberapa bulan atau 1 tahun juga, saya kira udah selesai. Karena juga akan pertama nilai yang diusungnya tidak memberikan dampak apa-apa, baik terhadap partai atau terhadap masyarakat. Saya kira juga, meskipun saya katakan ya beliau sangat berperan dalam penentuan itu, tetapi dengan beberapa syarat yang emang harus terpenuhi juga. Gitu, Bos. Jadi iya. Saya katakan iya. Pertanyaan saya kan iya dan iya, tapi kan harus dijelaskan. Masa tidak ada penjelasan nanti menjadi ini di tengah-tengah masyarakat kan, itu menurut persepsi kan. Gitu. Dan ini sangat terkait sekali dengan arah politik Gerindra pasca Pilpres dan Pileg, yaitu Pilkada 2024 yang kita bicarakan. Ya. Akan keputusan dan arah politik Gerindra itu akan sangat ditentukan oleh Pak Haji Amir Mahfud. Kalau itu saya tidak bisa menjawab gamblang ya, karena Pilkada itu berbeda dengan Pileg. Pilkada itu syarat-syarat individunya juga, personalitinya juga harus lebih lengkap lagi dengan berbagai kelebihan-kelebihan tertentu ya. Tidak saja mungkin popularitas, tetapi juga bagaimana punya akseptabilitas, kan itu jauh lebih penting ya gitu. Dan apalagi hal-hal lain yang elektabilitas, kredibilitas segala macam, kan syarat-syarat itu sangat lebih lengkap lagi untuk pilkada. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu saya kira beliau juga tidak berdiri sendiri ya, pasti mempertimbangkan hal yang lain. Dan kalaupun nanti mungkin proporsinya masih tetap bisa lebih besar. Apalagi 2024 di Pileg itu nanti tetap Gerindra di kabupaten, di kota, dan di wilayah Priangan Timur suaranya bisa lebih besar. Saya yakin kan mudah dibaca. Ini Pileg meskipun mungkin caleg-calegnya juga emang memadai atau hebat-hebat, Gerindra bisa menang gitu ya di Priangan Timur, kan tetap kontribusi dari, tidak bisa dipisahkan juga kontribusi dari beliau gitu ya, dari Pak Haji Amir ini gitu. Jadi nah gitu kan, kemenangan kontribusi Pak Haji Amir Mahfud ini sangat besar untuk pemenangan Gerindra, baik tahun lalu maupun untuk 2024. Dan itu emang kalau 2024 kan perlu pembuktian, karena beliau salah satu orang penting yang bertugas untuk memenangkan Pilpres di 2024. Dan kalau itu clear memenangkan Pilpresnya Pak Prabowo, kemudian Pileg Gerindranya menang, saya kira juga orang tidak perlu banyak bertanya juga, kita kira-kira begitu ya. Dengan sendirinya, meskipun tidak 100% otomatis, karena tetap ada mungkin masukan dan pertimbangan yang lain, saya masih berpikir positif saja, kalaupun semua Pak Haji Amir yang memutuskan. Jadi ketua nggak masalah? Buat saya nggak ada masalah, selama kita bisa menunjukkan kinerja yang dibuktikan nanti di 2024 di Pileg sama di Pilpres. Lalu siapa sekarang
Ya. yang list lah berapa nama ataupun kader Ya. yang hari ini kalau di ranking lah ya. Ini kayaknya nih calon bupati nanti. Ya. Karena kan sangat dekat. Ya. Tahapan pilkada kan sudah mulai Ya. bulan ini. Siapa saja? Iya. Gini ya. Untuk pilkada belum dibicarakan lebih dalam. Karena semua ditugaskan untuk berkonsentrasi di pileg sama di pilpres. Tapi pada hal-hal tertentu, saya tetap dipinta juga untuk mempersiapkan diri di pilkada 2024. Oh. Clear kan? Asep Sopari, calon bupati Tasikmalaya. Ya, apalagi misalkan dapat dukungan dari masyarakat yang luas kan nanti juga akan terdeteksi secara ilmiah ya, melalui survei, melalui polling mungkin, atau melalui hal yang bisa menggambarkan keterpilihan saya itu besar. Tapi kalau itu ya jangan coba-cobalah kalau elektabilitasnya juga rendah kan gitu. Berarti kan tidak ada nilai jual. Cuma karena dipinta itu, saya selalu mempersiapkan diri ketika DPP memberikan tugas, dan setelah pilpres ini juga pasti ngebut Ya. juga kan gitu. Jawaban saya ini mengkonfirmasi Ya. banyaknya spanduk Tasik Caang, Asep Sopari Al-Ayubi Ya. di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Tuh. Jadi memang benar-benar sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Tapi itu sebetulnya tujuan awalnya nggak ke sana. Nyalek provinsi. Jadi saya itu kan terlalu fokus mungkin ke dapil ya sebelumnya. Iya. Iya. Terus juga di pilkada juga baru disuruh mempersiapkan secara person aja, nggak disuruh sosialisasi kan. Ya. Ya udah, pokoknya suatu saat harus siap ketika ditugaskan, kira-kira begitu. Ya. Karena partai sekitar awal tahun 2023 ya menugaskan saya untuk ke provinsi, dan sebagai prajurit ya kita harus siap. Siapapun lawannya kan nggak dilihat gitu ya. Yang penting mengikuti arahan, nggak ada keluh kesah, jalan aja. Resources yang kita miliki ya pakai gitu ya. Dan saya mencoba mencari tagline, mencari moto supaya mudah dikenal dan cepat. Begitu selesai itu ketemu tagline-nya Asep Sopari Tasik Caang, dan emang saya betul-betul lakukan itu melalui tidak melalui program pemerintah juga, betul-betul beli dengan ya menyisihkan dari penghasilan yang ada. Saya jalan ke setiap kecamatan, teman-teman PEC saya ngobrol, teman-teman ranting juga saya ajak ngobrol bahwa kita sama-sama bareng-bareng bantu saya untuk ke provinsi. Tetapi yang paling ponakan saya yang paling saya gak nyangka gitu ya, saya di beberapa dapat WA, dapat telepon, Pak mau nyalon bupati ya, gitu ya, di tengah masyarakat. Nah, calon bupati cek saya teh itu Asep Sopari Tasik Caang gitu ya. Jadi ternyata tagline dan moto itu lebih relevan untuk calon bupati atau kepala daerah. Itu nggak salah, karena sudah dikonfirmasikan. Saya tanya tadi, spanduk itu mengkonfirmasi kesiapan. Iya. Ketua mau maju untuk the next step. Ya. Jadi bupati. Ya, Atau bismillah aja. wakil bupati. Bismillah saja. Cita-cita jangan wakil bupati dong. Oh iya, bupati aja. Cita-citanya bupati. Terpeleset sedikit ke wakil bupati. Nah, jadi pas begitu Idul Fitri, saya dipanggil oleh DPP gitu ya, harus nyaleg lagi di Kabupaten Dapil 5. Jadi kayaknya ini emang takdir saya itu harus ngurus kabupaten. Tidak saja di DPRD, ya besok lusa di tugas eksekutif ya harus siap sajalah.
Jadi tadi meskipun rencananya ke provinsi, spanduk Asep Sopari Tasikcang itu ya sekalian saja. Nanti perbesar aja buat publikasi menjadi calon bupati. Sudah gitu aja lah. Betul kan? Pasti ada yang baper lihat ini. Politik, Bu. Tapi ada hal yang pengen saya tanyakan, karena di beberapa daerah di jalan raya, kebetulan saya lewat, muncul sosok Pak Kiai Atam, Iya. calon bupati. Ada Pak Prabowo di situ sama apa namanya itu? Semacam komunitas. Komunitas. Iya, komunitas. Siapapun, dan kita sangat terbuka di Partai Gerindra. Mungkin saya mewakili kader, tetapi kalau ada tokoh, ada sosok yang lebih pas dan memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh DPP, ya silakan saja kita beautiful contest. Oke. Betul kan? Jadi memang ada upaya juga dari dalam. Iya. Dari pengurus mungkin. Ya saya kira sesuatu hal yang wajar. Ketua NU ini. Karena Gerindra ini juga saya kira bisa dikatakan dalam hal urusan pilkada juga bisa dikatakan partai baru. Belum banyak pengalaman kok ikut pilkada. Hanya baru 1 kali kemarin di 2020 itu yang betul-betul menjadi pengusung utama dalam pilkada. Jadi ketika ada dinamika di dalam partai, kemudian juga ada beberapa tokoh, ada beberapa kader yang siap dan memenuhi kriteria, saya kira itu masih menjadi satu hal yang lumrah saja sih. Apalagi partai baru, gitu ya. Ada upaya nggak dari Big Boss tadi sama internal partai memang untuk mendorong Pak Kiai Atam ini jadi calon bupati? Saya tidak tahu, tidak terlalu kepo juga. Jadi nggak. Yang penting saya ditugaskan mempersiapkan diri, sudah. Itu saja. Ya kan ini mengkonfirmasi. Oh ini iya. Kan ada gambar Pak Prabowo-nya Kan gini, Pak. gitu. Kalau mekanisme, kalau publik kan gini. Maaf dulu. Kalau mekanisme itu nanti kan ada panitia penjaringan, ya. Iya kan, gitu dulu baru kita nanti ada juklak-juk nih. Betul. Pendaftarannya gitu ya. kapan gitu ya. Setelah ada panitia penjaringan, mungkin nanti meskipun ada beberapa orang yang sudah dinilai mumpuni, ya tetap harus mengikuti mekanisme itu. Dan nanti disodorkan, yang mengambil keputusan kan DPP melalui mekanisme yang yang diterapkan oleh DPP itu sendiri. Nah, kalau itu sudah menjadi keputusan dan harus kita menerima, gitu ya, kita akan mengikuti apapun itu keputusan. Kan itu mekanisme tuh. Okay. Iya, jadi sekarang kan masih tahap, sebetulnya kan masih tahap awal. Ya, semua orang bebas menawarkan diri melalui jalur mana kan, gitu ya. Mau pintu depan, pintu belakang, ya. Betul. Atau Setuju. Jalur bang. Iya. Jadi kan ini juga hanya bagian dari bagaimana mensosialisasikan diri kan gitu. Ya. Okay. Kan tidak bawa Gerindra juga. Kenapa? Jadi saya juga tidak bisa berbicara atas nama mengomentari atas nama Gerindra, kecuali udah logonya Gerindra gitu kan, udah ini baru gitu kan. Ada apa? Apakah betul udah seperti itu? Kan kira-kira begitu. Ini kan masih pasar bebas yang kita akan terukur nanti di tengah-tengah masyarakat. Berarti di Gerindra itu ada 2 kandidat sementara. Saya tidak tahu. Pak Asep Sopari, ketua. Enggak kan, saya tahunya saya sendiri ditugaskan. Yang lain saya nggak tahu apa yang lain ditugaskan atau tidak. Ya mungkin yang lain juga ditugaskan. Ya walau alam.
Saya kira bagusnya tanya ke yang bersangkutan, jangan ke saya. Nanti suatu saat Amir Mahfud saya ajak. Satu lagi Ketua, dinamika di internal Gerindra ini kan ya menarik sekarang dengan migrasinya kader partai yang sudah menjabat jadi anggota DPRD terpilih. Kalau nggak salah Dapil 7 ya, Dapil 7 pindah ke PDI Perjuangan. Iya. Ada kabar Dapil 6 calon anggota legislatif dari Gerindra pindah ke Partai Nasdem. Dan Dapil 2 mantan ketua DPC dulu. Ada fenomena apa? Apa mereka nggak betah gitu di dalam atau gimana? Yang bisa jawab mereka sendiri. Alasan apa pindah partai? Ya, dan nanti saya sih hanya melihat. Iya, tanya bagus lah, gitu ya. Ini kan bukan jumlah sedikit, jumlahnya lebih dari satu banyak lah. Ya, tapi kan kita juga dapat ada fenomena apa maksudnya? Limpahan juga kan, ada yang dari partai lain juga pindah ke kita, yang incumbent juga. Saya kira sama aja. Jadi kalau saya melihat dan menilai ya, pertama inilah yang harus kuat itu para politisi itu. Jadi ketika sesuatu dinamika terjadi, ya hanya ada dua pilihan saja. Pertama, tetap eksis dengan partai yang mengusung atau yang diusungnya dulu. Yang kedua ya tidak usah bikin ribut, ya silakan saja mengambil pilihan kedua, yaitu mungkin stop di politik atau pindah. Buat Gerindra hal yang seperti ini buat saya sih sama sekali tidak ada kekhawatiran apapun. Jadi kalau masyarakat lihat ya, iya, di Gerindra itu kan sangat cepat sekali. Iya, gitu. Berbagai macam tadi perubahan, masuk orang, keluar orang. Kita kan bisa dikatakan belum melakukan proses musyawarah ya. Jadi sharing, nah itu kan yang utama di politik itu, sharingnya itu belum ketemu nih. Sharing power ya. Sharing powernya belum ketemu. Kan biasanya kalau ini ada mekanisme musyawarah itu biasanya kan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan gitu ya. Karena sharing power itu masih tertumpuk kepada pusat, jadi kita mengikuti aja mekanismenya. Soal terjadi dinamika di bawah itu, apalagi hari ini, secara ideologi partai-partai itu kan hampir sama. Secara dinamika, saya juga lihat di partai yang lain juga hampir sama, cuma hanya beda kasus saja. Jadi saya secara pribadi ini menganggap ini hal yang lumrah saja, biasa terjadi di partai gitu ya. Dan kita juga menemukan kekuatan-kekuatan baru di luar itu. Ya. Saya kira tetap optimis. Itu ya. Ya maksudnya kan kalau orang keluar masuk itu kan nggak solid gitu, kesan citra yang ditampilkan ke publiknya itu bahwa ini kayaknya nggak solid deh. Iya. Gitu. Dan dalam situasi seperti ini, masih optimis Gerindra memenangkan? Saya tetap optimis. DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tetap optimis. Banyak alasan untuk berbicara optimis. Karena caleg-caleg yang ada sekarang pun, saya kira relatif mempunyai daya kompetitif yang sama, bahkan lebih dari 2019. Jadi caleg yang sekarang itu lebih kencang lah ya. Lebih kencang. Tapi kalau esensinya tadi kesolidan, keutuhan partai gitu ya itu mungkin beda ceritanya. Tapi yang pasti kalau takarannya hari ini kemenangan, kemudian kesolidan caleg, hari ini jauh lebih kompetitif. Gitu. Oke, terima kasih Pak Asep Sapari Al-Ayyubi, Ketua DPRD Sama-sama. Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra, Dapil 5, nomor urut 2.
Sesuai dengan partainya. 2. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.